Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin, sayyidil anbiya wal mursalin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahratal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. فقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله رحمة الأبرار وقدس الله سره في كتابه بداية الهداية في المقدمة فاعلم أيها الحريص على اقتباس العلم المزهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إليك أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطاب الدنيا فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك وهو كبائع سيف من قاطع طريق ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من تعلم العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها والله subhanahu wa ta'ala alam. Yang saya hormati dan muliakan para masyayikhul ma'had Ma'had Darul Quran wal Hadits al-Majidiyah asy-Syafi'iyah Fadilah Syekh Muhammad Yusuf Ma'mun Amidul Ma'had wa Jumu' al-Afadil Masyaikhul Ma'had al-Kiram Nas'alullah ta'ala an yahfazahum wa yar'ahum wa yuwaffiqahum wa yanfa'ana bi'ulumihim fi daraini amin. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI sekaligus Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah beserta Al-Usratuz Zainiyah yang di atas semuanya tentu fi muqaddimatihim adalah Ummuna Al-Ustadzah Hajah Siti Rohun Zainuddin Abdul Majid mata'ala Allah bituli hayatiha wa nafa'na bi'ulumiha fid dharaini amin. Yang saya hormati
Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, Al-Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin, dan seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau juga semuanya bisa meneruskan dan menegakkan amanah dalam memajukan peninggalan dari Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu madrasah-madrasah yang ada dalam lingkup Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancor. Yang saya banggakan, yang saya berikan tahniah, tabrikah, wahani'ukum wa ubariku lakum ahsana tahniatin wa afdala tabrikatin jumu'al mutakharrijin wal mutakharrijat min ma'had Darul Quran wal Hadith al-Majidiyah Syafi'iyah. Nasallallahu ta'ala an yubarika lakum fi ulumikum wa an yuyassir lakum umurakum wa an yanfa'a bikumul ummah wa an yanfa'a bikum Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah wa an yanfa'akum baladana Indonesia al-habibah. Anak-anakku, para mutakharrijin-mutakharrijat yang kami semua sebagai masyayikh kalian mengucapkan selamat dan mentakniah kalian, memberikan tahniah serta mendoakan kalian semua, mudah-mudahan kalian semua diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu itu anak-anakku, para mutakharrijin, mutakharrijat akan bisa memberikan manfaat kepada umat, memberikan manfaat kepada NWDI, dan memberikan manfaat kepada negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Jumu'at tulab wa talibat, para tulab talibat ma'had, bil khusus al-multahiqin wal multahiqat al-judud, yaitu para tulab talibat yang baru. Kita juga mendoakan, kami semua mendoakan anak-anakku semua, mudah-mudahan bisa istiqomah belajar di ma'had, sehingga tidak seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ayuddin Nuruddin tadi, yang tulab hanya 45% yang selesai, 55%-nya zahabu ma'arriyah, ya, hilang dengan angin, keler, min haitsu belajar di ma'had. Tapi insya Allah dari sisi perjuangan tetap insya Allah menjadi pejuang-pejuang. Talibatnya tadi 65% yang bertahan. Saya mendoakan dan kami semua berharap anak-anakku yang baru masuk ke ma'had, mudah-mudahan kalian semuanya bisa istiqamah sampai akhir belajar di ma'had. Jadi mulai dari awalnya bercahaya, asyraqat bidayatuhu, maka mudah-mudahan asyraqat nihayatuhu, akhirnya pun akan bercahaya. Awalnya masuk dengan niat yang baik, mudah-mudahan keluar membawa buah yang manis, yang baik, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, di awal tadi saya membaca bagian awal dari kitab Bidayatul Hidayah, sebuah buku kecil dari Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang mencerminkan sesuai namanya. Ini adalah Bidayatul Hidayah, suatu awal dari Al-Hidayah, suatu awal dari kebaikan, suatu awal
dari keberkahan, suatu awal dari keberhasilan, suatu awal dari perkhidmatan. Mari simak apa yang beliau sampaikan, yang saya bacakan tadi, anak-anakku, sebagai pengingat untuk saya dan untuk anak-anakku semua. Ketahuilah, wahai yang benar-benar ingin untuk belajar, yang menampakkan al-muzhir min nafsihi sidqar raghbah, yang menampakkan dari dirinya itu ketulusan, keinginan yang tulus, tidak pura-pura, tidak ikut-ikutan, tetapi min nafsihi sidqar raghbah wa fartat ta'atush ilaih, dan pada dirinya itu ada kehausan, keinginan yang tidak bisa ditunda lagi. Dia harus segera belajar, dia harus segera menuntut ilmu. Imam Ghazali mengingatkan, annaka, wahai yang dirinya memang ingin dapat ilmu, yang memang ingin belajar, in kunta taqsidu bi talabil ilm, kalau engkau memaksudkan, menginginkan dengan menuntut ilmu itu al-munafasah, menyaingi orang, menyaingi orang. Kalau persaingan itu memang sunnatullah dalam kehidupan, tapi sengaja menyaingi orang, nah ini diingatkan. Beda antara persaingan dengan sengaja menyaingi orang. Kalau engkau menginginkan dari menuntut ilmu itu sengaja untuk menyaingi orang, wal mubahata, dan membanggakan dirimu, membanggakan ilmumu, wa taqadduma 'alal aqran, dan maksudmu adalah supaya kamulah yang paling hebat dan orang-orang lain kalah darimu. Wastimalata wujuhin nas ilaik, dan kamu maksudkan agar orang menengokmu dengan penuh kekaguman, melihatmu, memujimu, orang berpaling melihatmu, menjadi pusat perhatian dari orang banyak. Kalau itu niatmu ketika belajar, kata Imam Ghazali, wa jam'a hutamin nas, dan maksudmu adalah untuk mengumpulkan benda-benda dunia, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang terlihat itu seperti uang, seperti jabatan. Yang tidak terlihat itu seperti pujian, seperti sebutan-sebutan yang baik. Kalau itu tujuanmu ketika menuntut ilmu, kata Imam Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka sesungguhnya engkau tengah berjalan menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsik, dan membinasakan dirimu, wa bai'i akhiratika bidunyak, dan menjual akhiratmu untuk kepentingan dunia. Fasafqatuka khasirah wa tijaratuka bairah, maka transaksimu itu rugi. Transaksimu itu rugi karena menjual yang mahal untuk mendapatkan yang murah. Wa tijaratuka bairah, dan perdaganganmu juga sia-sia, tidak ada manfaatnya, bangkrut. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik, dan yang mengajarmu pun akhirnya akan menjadi orang yang membantumu berbuat maksiat. Wa syarikun laka fi khusranik, dia juga ikut rugi sebagaimana engkau rugi. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariq,
seperti orang yang menjual pedang kepada pembegal, memberikan ilmu kepada orang yang jahat seperti menjual pedang kepada pembegal. Wa man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin, dan siapa yang membantu melakukan satu kemaksiatan walaupun hanya dengan setengah kalimat, kana syarikan fiha, maka dia berada bersama-sama dalam kemaksiatan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya membaca bagian awal dari Bidayatul Hidayah untuk mengingatkan kita semua. Yang baru masuk, tulab dan tolibat, luruskan niat. Paham anak-anakku? Luruskan niat. Jangan meniatkan belajar itu untuk menyaingi orang. Karena sengaja menyaingi itu pasti akan membangun bibit permusuhan. Jangan belajar diniatkan untuk al-mubahat, untuk menyombongkan diri sebagai yang paling berilmu. Karena kesombongan itu tidak pantas berada pada hati seorang pencinta ilmu. Jangan meniatkan belajar itu untuk istimalata wujuhin nas ilaik, supaya orang memandangmu dengan penuh kekaguman. Kalau ada orang yang melihatmu dengan mata yang baik, ainur ridho, maka syukuri. Dan berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita sama sesuai dengan husnuzon orang yang memandang kita itu. Tapi jangan menjadikan itu sebagai niat menuntut ilmu. Mengumpulkan barang-barang dunia yang kelihatan maupun yang tidak terlihat, jangan jadikan sebagai tujuan menuntut ilmu. Kalau dengan menuntut ilmu itu rezeki datang, syukuri. Rezeki sebagaimana halnya hal-hal baik dalam kehidupan di dunia ini memang akan datang kepada orang yang baik. Rezeki yang baik. Kalau rezeki itu datang dan rezeki itu baik kepadamu, anak-anakku, syukuri. Tapi jangan jadikan mencari dunia, mengumpulkan uang, mengumpulkan sebutan, mendapatkan pujian sebagai tujuan menuntut ilmu. Mengapa Imam Ghazali mengawali kitab beliau ini dengan nasihat seperti ini? Karena memang sebagaimana ungkapan lain, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh, bahwa awal yang baik, awal yang benar itu akan menjadi sabab insyaallah kita akan sampai pada akhir yang baik dan benar. Waqtul buyuta min abwabiha. Kalau masuk ke rumah, masuklah melalui pintunya, bukan dengan lompat jendela. Awal yang baik ini penting, anak-anakku. Awal yang baik ini penting. Niat itu penting. Dan insya Allah, kalau niat kita baik, anak-anakku, maka kurang-kurangnya ikhtiar kita itu insya Allah mudah-mudahan tertutupi dengan niat yang baik itu. Kadang kita punya niat ingin mendapatkan ilmu yang barokah. Kita niat menuntut ilmu karena Allah. Tapi di tengah-tengah perjalanan menuntut ilmu itu kita tidak sanggup menghatamkan satu kitab misalnya. Padahal teman-teman kita yang lain bisa menghatamkan satu kitab.
Tapi kita karena liqusurin fina, karena ada kekurangan satu dan lain hal, maka kita tidak bisa menyelesaikan satu kitab itu. Misalnya putus di tengah jalan, atau baru 1/4, atau baru 3/4. Mudah-mudahan niat yang baik itu akan menutupi kekurangan kita. Karena menuntut ilmu itu, para tulab dan thalibat, itu tidaklah merupakan amal zohir semata. EP, SIDE, anak-anakku ini melangkahkan kaki dari rumah masing-masing ke ma'had. Bukan hanya amal zohir semata, tetapi menuntut ilmu itu adalah amal batin. Ada pekerjaan hati di situ. Kalau anak-anakku belajar di ma'had dengan sepenuh hati, maka insya Allah para masyayikh juga akan mendidik kalian dengan sepenuh hati. Kalian akan mendapat sepenuh-penuh rasa sayang dari para masyayikh, sepenuh-penuh doa. Sehingga kita ingat Maulana yang menyampaikan dalam banyak sekali pengajian beliau pada masa hayat beliau di Musolla Al-Abrar ini. Dan saya dengar langsung dengan telinga saya bahwa saya seperti ini, kata Maulana Syekh, ndekna karena aku paling cekat, bukan karena saya paling cerdas, itu tawaduknya beliau, tapi karena guru-guru saya mendoakan saya. Maulana Syekh Sayyid Hasan Muhammad al-Mashhad, ma da'autu illa wa asyraktu Zainuddin ma'i, uhibbu man yuhibbukah. Kata Imam Hasan al-Mashhad, Imam As-Sayyid Hasan al-Mashhad, tidaklah saya berdoa, kata beliau, ini seorang guru, Zainuddin, saya tidak pernah berdoa kecuali saya ikutkan engkau dalam doa saya. Itu guru yang sayang pada murid. Kenapa? Karena dia tahu muridnya ini ikhlas menuntut ilmu. Ana uhibbu man yuhibbuka, saya sayang siapapun yang menyayangimu. Itu kata Maulana Syekh Hasan al-Mashhad kepada Nini Maulana Syekh. Ribuan kilo terpisah antara Mekah dan Pancor, tapi doa Maulana Syekh tidak pernah putus kepada muridnya yang di Pancor. Itulah menjadi energi perjuangan. Maka anak-anakku, bangunlah ittisalul qalbi, at-tawasulul qalbi wal ma'nawi ma'a masyayikhikum. Sambung hubungan batin dalam bentuk anak-anakku semua mentakzim para masyayikh, ikhlas menuntut ilmu, maka kembalinya dari masyayikh kepada anak-anakku semua adalah rasa bangga, sayang, dan doa. Itu semahal-mahal ilmu dan berkah yang Ananda dapatkan. Niat yang baik. Paham anak-anakku? Paham? Alhamdulillah. Dan kami semua para masyayikh bersyukur, alhamdulillah. Ma'had ini tulab thalibatnya semakin banyak dari tahun ke tahun. Tambah lokal semakin kurang, kata Tuan Guru Ayyuddin. Alhamdulillah. Ziyadatul adad haruslah tatamasya ma'a ziyadatil intaj. Bertambahnya jumlah harus berbanding lurus dengan juga peningkatan kualitas, peningkatan prestasi, peningkatan karya-karya kalian semua sebagai tulab dan thalibat ma'had. Alhamdulillah, hari ini saya lihat setiap kali zikrol bukunya semakin bagus. Alhamdulillah. Itu juga karya. Terima kasih anak-anakku. Ya. Qaddiru anfusakum. Ya. Fa yuqaddirukumun nas. Bagian dari kita menjaga dan merawat, menghargai ilmu kita adalah menjaga, merawat, dan menghargai diri kita.
Jadi cara kalian menyiapkan zikrul hauliyah seperti ini, insya Allah ini bagian dari cara kalian mencintai ma'had. Maka ma'had akan lebih mencintai kalian anak-anakku. Cara kalian menyiapkan buku kenangan 58 tahun Ma'had Darul Quran wal Hadis semakin bagus. Saya lihat foto-foto para masyayikh, semakin gagah-gagah masyayikhnya. Saya lihat juga foto-foto anak-anakku, para mutakharijin-mutakharijat, Masya Allah, sudah ada nomor handphonenya, ada alamatnya semua. Itu adalah bagian dari cara kalian mencintai Ma'had. Dan anak-anakku, buku kelulusan ini jangan hilang. Tapi jadikan itu sebagai bekal untuk terus menyambung silaturahim di antara kalian. Dan bagi kami, para masyayikhul ma'had, data-data kalian yang ada dalam buku kelulusan, itu juga akan menjadi database atau menjadi basis data untuk kita terus mengirim para mutakharijin-mutakharijat ke tempat-tempat yang membutuhkan. Yang sudah taruh nomor handphonenya di situ tidak boleh menolak kalau ditelepon nanti. Berangkat Sulawesi Tengah, berangkat langsung. Kan sudah taruh nomor handphonenya. Ya, awas. Ditelepon sama Tuan Guru Ayudin, la uzro wa la i'tizaro. Yang ada hanya sam'an wa ta'atan. Siap, jalan, berangkat, berjuang. Ya. Ilal amam sir la tubali lakil fidaya ittihadi. Itu. Jadi kalau Ustadz Wahyu Setiawan dari Bogor itu WA saya sudah bisa telepon. Saya pilih di situ. Mana yang modelnya kira-kira saya lihat, oh ini harus berangkat keluar, nanti saya telepon. Begitu saya telepon, siapkan baju kalian, minta restu ibu bapak berangkat ke Bogor sana. Ada Sulawesi Barat, ada Kepulauan Riau, ada Kalimantan Timur, dan tempat-tempat yang membutuhkan. Itulah makna dakwah, mengisi ruang perkhidmatan. Anak-anakku yang saya cintai dan kami semua doakan. Saya sebagai Syekhul Ma'had mengajak kalian semua banyak bersyukur. Karena belajar di Ma'had itu belajar dengan tertib. Apa rahasia kenapa dalam mazhab Syafi'i tertib itu selalu dimasukkan dalam rukun? Karena memang tanpa tertib maka akan sulit terwujud apa yang kita cita-citakan. Jangankan dalam hal yang penting seperti menuntut ilmu, apalagi misalnya melaksanakan ibadah mahdhah, apalagi yang fardu ain seperti sholat 5 waktu, membutuhkan ketertiban, kedisiplinan, urut-urutan yang benar, mulai dari wudhunya, kemudian rukun salatnya, dan semua yang diperlukan. Jangankan hal-hal besar seperti itu, keseharian kita saja, keseharian kita, rutinitas kita, apa-apa yang kita lakukan, itu semua membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban. Mulailah ibda'u bima bada Allah. Mulai dengan apa yang memang harus kita mulaikan. Maka anak-anakku kalau belajar kitab fikih, ya, kita lihat bagaimana para ulama kita meletakkan sesuatu itu benar-benar pada tempatnya. Jadi kalau kita lihat, buka bab-bab dalam kitab fikih itu urut-urutannya selalu sama semua. Dimulai dari toharoh, bersuci, lahir dan batin. Itu awalnya. Baru kemudian bab-bab yang lain. Jangan salah. Kadang sebagian orang ketika belajar Islam, dia mulai dari bab yang salah. Dia belajar mulai dari bab tentang politik misalnya. Maka yang ada dalam pikirannya itu bahwa Islam itu hanya kaitannya dengan politik.
Bicaranya tentang kekuasaan saja. Dia belum belajar toharoh, lahir maupun batin. Dia belum belajar tentang hal-hal yang lebih penting dari politik itu. Tentang bab salatnya, bab puasanya, bab zakatnya, bab hajinya. Dan di atas semua itu, bab tentang bagaimana beriktikad yang baik. Di sini dalam Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali bahkan sebelum beliau menyampaikan tentang adab-adab yang sederhana, tentang hal-hal yang terkait dengan sholat, beliau awali dengan yang terkait dengan berakidah yang baik. Jadi Islam itu dipelajari dengan tertib. Kalau mulai belajar Islam masuknya dari politik, maka yang ada di pikirannya bisa jadi adalah kebencian. Karena politik itu dekat dengan kekuasaan. Dalam kekuasaan ada persaingan. Kalau persaingan itu dimaknakan sebagai permusuhan, maka yang hadir kebencian. Karena itu imam-imam kita mengajarkan babul imamah itu, ya, bab tentang al-imamah, bagian yang bicara tentang kepemimpinan dalam Islam, itu bukan di awal tempatnya, tapi jauh di belakang. Setelah ada toharohnya, setelah ada sholatnya, setelah ada puasanya, setelah ada zakatnya, setelah ada muamalahnya, setelah ada baiknya, setelah ada segala macamnya, baru kemudian ada tentang pembahasan tentang politik. Politik itu bukan di awal, tapi di akhir. Setelah ada bab-bab yang lebih penting untuk mengisi jiwa dan hati kita. Sehingga kalaupun misalnya bicara tentang politik, bukan dengan kebencian, bukan dengan semangat menjatuhkan, tapi membangun bersama-sama kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Paham anak-anakku? Itu sebabnya tidak ada, kalian baca buka kitab-kitab fikih, tidak ada pembahasan tentang politik itu di awal, di akhir ditaruh. Kenapa? Karena para ulama sadar, tahu bahwa ada hal-hal yang lebih penting di awal yang harus difahami. Alhamdulillah, seharusnya, ya, kalau melihat pengajian ma'had, maka seharusnya anak-anakku, para tulab dan tholibat, mengerti urut-urutan yang benar. Mengerti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan bagi anak-anakku, para tulab dan tholibat, Anda ini dibuatkan oleh Maulana Syekh. La yabrahut tullabu fi zillihi. Yang kata Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, itu dia punya mahat ini adalah seperti payung yang menaungi orang yang berada tahta zilli syai', itu yastazillu bizilli. Orang yang ada di bawahnya pasti akan merasa nyaman dan tenang. Mahat itu tidak hanya tentang ilmu, tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang adab, akhlak, dan tentang perkhidmatan kepada umat. Saya minta kepada anak-anakku semua, para mutakharijin mutakharijat bil khusus, kita lihat keadaan masyarakat. Banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Banyak. Jadikan itu sebagai tugas kalian. Jadikan itu sebagai tugas kalian. Banyak sekarang yang haus kepada agama, tapi tidak tahu kemana harus pergi. Jadilah kalian tempat
di mana mereka yang haus agama itu bisa mendapatkan cahaya, mendapatkan hidayah. Yang susah menjadi hilang kesusahannya. Yang hidupnya merasa sempit menjadi lapang setelah berjumpa dengan anak-anakku. Paham anak-anakku ya? Ya. Isi ruang-ruang itu. Kalau kita membaca kajian tentang perubahan dunia, era disrupsi, banyak hal yang runtuh seketika. Karena ada teknologi yang luar biasa. Kalau mau tanya sesuatu, ya, dulu zaman saya harus pergi ke maktabah. Tuan Guru Salim, Tuan Guru Said, Tuan Guru Hudatullah di Mesir dulu sama saya. Pergi kita ke maktabah untuk cari tahu. Ma huwa qaulus Syafi'i fi hadhil mas'alah, pergi ke maktabah. Apa pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini? Setelah itu tidak perlu ke maktabah. Kita bisa mengecek di handphone kita. Jangankan ke maktabah, keluar kamar pun tidak harus bisa dari kamar mengecek. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan artificial intelligence. Mesin yang dia tidak hanya menjawab 1-2 pertanyaan pendek, tapi bisa merumuskan. Ya. Misalnya, ma mauqiful Islam minal hurriyah. Apa pandangan Islam terhadap kebebasan? Kita ketik itu, keluar uraian panjang, bisa sampai berhalaman-halaman. Siapa yang bikin? Komputer. Bukan manusia lagi. Tapi, anak-anakku, ya, komputer itu, artificial intelligence itu dia bisa menjawab apa saja selama dia diberikan basis data yang cukup. Dia diberikan algoritma yang bisa menangani pertanyaan itu keluar jawaban. Karena dia sudah diberikan kata-kata dan semua rumusan-rumusan antar kata dan segala macam yang terkait, keluar jawaban. Bisa dia jawab. Tetapi artificial intelligence itu tidak bisa mengganti posisi manusia di dalam langsung berinteraksi, berkomunikasi. Maka para ahli mengatakan di antara pekerjaan, profesi yang bukannya semakin sedikit tapi justru semakin dibutuhkan, yang tidak akan hilang tapi justru semakin penting, adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu preacher, pendakwah. Jadi mubalik, pendakwah itu tidak akan pernah bisa digantikan posisinya oleh mesin. Dengan syarat pendakwah itu memiliki bekal yang cukup sesuai dengan zamannya. Itu yang
sering disebut oleh para ahli tasawuf dengan Ibnul Waqti. Dalam makna yang sederhana, kalau kata ulama, adalah yang yatamakkan minal awamiris syar'iyyah wal awamirit takwiniyah. Dia bisa memahami tuntunan-tuntunan agama dengan baik, tapi juga memahami perubahan-perubahan dan hukum-hukum sunnatullah yang berlangsung dalam kehidupan dunia. Mengerti tentang zamannya. Saya berharap anak-anakku, para mutakharijin mutakharijat, jangan galau, jangan khawatir. Mau jadi apa? Bekerja apa? Berkiprah di mana? Jangan khawatir. Lengkapi diri kalian dengan apa yang diperlukan. Jadilah Ibnul Waqti. Paham tentang turos kalian dengan baik, tapi juga paham tentang perubahan sosial. Paham tentang dinamika masyarakat. Paham tentang keadaan hari ini. Dan mengerti arah masa depan. Insya Allah, Allah akan menempatkan kalian di tempat-tempat yang terbaik. Tidak ada habisnya yang namanya ustadz, ustazah itu. Itu sebabnya coba kalian perhatikan, bahkan banyak artis tiba-tiba jadi ustazah. Tahu kenapa? Karena mungkin menurut hitung-hitungan di kota-kota besar menjadi ustazah lebih menguntungkan. Kota-kota besar. Demand atau permintaan kepada ustazah itu lebih prospektif. Sehingga menyeberang dia dari posisi entertainer, penghibur, artinya penghibur di layar kaca, menjadi penyanyi kah, menjadi pemain film, tiba-tiba jadi ustazah atau jadi ustaz. Aktor yang jadi ustaz banyak, pelawak jadi ustaz juga banyak. Kenapa? Karena ya kan kalau melawak tahun 80-an terus diputar tahun ini mungkin tidak lucu lagi lawakannya. Orang bingung lawakan yang dulu dengan sekarang, beda. Karena itu pindah. Ini semacam gambaran ya. Ya, kalau bagi saya yaitu sah-sah saja ya. Yang penting ketika dia menjadi seorang ustadz, ya dia belajar dengan benar-benar. Tetapi bagi anak-anakku, itu adalah satu pelajaran. Bahwa mempelajari, memahami ilmu-ilmu agama, itu insya Allah akan membuka ruang-ruang kebaikan untuk kalian semua. Dunia dan akhirat. Para tulab dan tholibat, para mutakharijin mutakharijat, di usia yang ke-58 ini, kami para masyayikh menitipkan kepada kalian semua. Kami menitipkan kepada kalian semua untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Memahami betul tantangan-tantangan kalian ke depan. Sebentar lagi kita akan berhultah tanggal 27 Agustus. Mudah-mudahan hultah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hultah itu kesempatan kita bersyukur sebagai keluarga besar NWDI. Syukur kita. Tapi anak-anakku, kita juga harus memastikan bahwa NWDI punya kader-kader perjuangan. Siapa itu? Antum semua. Harus punya. Kalau tidak, akan ditelan oleh sejarah. Kalau tidak, akan hilang di tengah perubahan-perubahan besar. Banyak
organisasi yang baru berdiri, tapi dia berhasil maju dengan cepat. Kenapa? Kader-kadernya kompak. Fokus anak-anakku. Inilah yang dapat saya sampaikan, dan saya mau ijazahkan kitab Bidayatul Hidayah ya. Saya baca sedikit tadi, tayammunan wa tabarrukan, dan saya akan ijazahkan kepada anak-anakku semua ya. Siap menerima ijazah? Baik. Anak-anakku, para tulab talibat, takharijin mutakharijat yang bersedia untuk menerima ijazah Bidayatul Hidayah, saya ijazahkan Bidayatul Hidayah. Saya ijazahkan Bidayatul Hidayah. Saya ijazahkan Bidayatul Hidayah. Apa arti ijazah? Ijazah itu bukanlah suatu keistimewaan mutlak. Ijazah itu menjadi istimewa kalau syarat-syaratnya, ya, tahammul wal adanya itu ditunaikan dengan baik. Tahammulnya insya Allah anak-anakku semua bisa tahammul. Dalam arti sudah pas menerima ijazah Bidayatul Hidayah. Karena anak-anakku sebagai mutakharijat sudah bisa membaca. Ya, pasti bisa membaca. Ada yang bisa membaca cepat, ada agak lambat, ada dibantu teman, yang penting bisa baca. Tahammulnya sudah, tinggal bagaimana adanya. Apa itu ada? Ada itu adalah mengamalkan dan mengajarkan. Jadi diamalkan apa yang ada dalam Bidayatul Hidayah dan diajarkan kepada yang membutuhkannya. Mudah-mudahan ijazah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutakharijat sir ilal amam la tubali. Mudah-mudahan gerak langkah kalian semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga semua kegiatan kita aman, tenang, tentram, dan membawa kebaikan. Dan hultah kita mudah-mudahan syiar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Banyak-banyak membaca anak-anakku ya. Banyak membaca. Dan tahu persis siapa yang kalian idolakan. Nih para masyayikh kalian. Ikuti, ya, tiru, teladani. Jangan mengidolakan yang tidak pantas diidolakan. Jangan mengidolakan yang tidak kalian tahu latar belakangnya. Yang tidak kalian yakini sanad keilmuannya. Jangan terpukau dengan kata-kata yang menarik. Pahami, ya. Belajar, dan ikuti apa arahan, nasihat dari para masyayikh kalian. Terima kasih sekali lagi anak-anakku. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.